Baik, saya akan menjelaskan. Musyarakah itu adalah akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan menggabungkan modal, baik berupa uang, barang, atau keahlian. Kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ada pula rukun dan syarat musyarakah. 1. Pihak yang berakad. 2. Ijab dan qabul. 3. Modal. 4. Usaha atau proyek. 5. Keuntungan dan 6. Kerugian. Bahas rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, 2 orang atau lebih yang cakap hukum. Yang kedua, ada pernyataan sepakat dari kedua belah pihak. Yang ketiga, bisa dalam bentuk uang, barang, atau aset berharga lainnya. Yang keempat, harus halal dan produktif. Kelima, dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah. Dan yang terakhir, dibagi sesuai proporsi modal yang diberikan. Selanjutnya, hal yang perlu dihindari. Yang pertama, ada tidak adanya akad tertulis. Yang kedua, tidak kejelasan pembagian laba atau rugi. Yang ketiga, salah satu pihak tidak amanah. Dan yang terakhir, campur tangan pihak ketiga yang merugikan. Ada pula skema akad musyarakah. Pertama itu ada dua pihak atau investor yang melakukan akad musyarakah yang telah disepakati, lalu ia mengumpulkan modal bersama. Setelah mengumpulkan, ia membuka usaha yang dilakukan secara bersama-sama, lalu terjadi keuntungan dan kerugian. Setelah itu hasil dibagi secara adil. Ingin mengajukan pembiayaan di bank ini untuk usaha saya sih, usaha tak saya. Dengar-dengar di bank ini bisa pakai akad musyarakah ya? Betul Bu, akad musyarakah cocok untuk pembiayaan seperti barang-barang karena yang bentuk bekerjasama modal nasabah dan BM. Oh, jadi bank itu bisa ikut menerima juga, tidak hanya meminjamkan uang saja. Iya, dalam musyarakah baik bank maupun bank-bank sebagai mitra bisnis sama-sama menyertakan modal, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan jika rugi ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Wah, menarik ya, jadi tidak seperti sistem kredit konvensional yang ada di masyarakat. Untuk usaha di sini tidak ada bunga bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha real dan semua transparan, ada laporan hasil rutin. Oh, jadi kalau gitu kami harus setor modal juga ya, nggak sepenuhnya dari bank ya? Ya Bu, misalnya usaha kafe butuh modal 200 juta, Ibu bisa menyetor 60% dan bank 40% atau sebaliknya tergantung dengan kesepakatan. Dea, bagaimana cara bank memastikan bahwa usaha yang dibiayai dalam musyarakah itu berjalan dengan baik? Pertanyaan bagus sih Bu Sarah. Biasanya bank akan meminta laporan keuangan bulanan dan akan mengirimkan laporan secara berkala. Semua dilakukan untuk memastikan usaha berjalan sehat atau amanah. Oh, jadi kami harus benar-benar terbuka ya dalam usaha ini. Betul Bu, karena dalam musyarakah kedua belah pihak adalah mitra sejajar. Keterbukaan yang penting agar bagi hasil adil dan tidak ada yang dirugikan. Kalau ternyata dalam 1 bulan itu usaha kami belum bisa untung, apa kami tetap harus bayar ke bank? Tidak Bu, kalau memang benar-benar rugi dan kerugian itu bukan karena kelalaian atau kecurangan, maka bank juga ikut menanggung rugi sesuai proposal modal. Lalu bagaimana cara mengimbangkan hasilnya? Misalnya keuntungan bulan ini 10 juta. Jika kesepakatan tadi hasil adalah 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank, maka ibu dapat 6 juta dan bank mendapat 4 juta. Ini berbeda dengan sistem bulan tetap. Jadi saya lebih paham kalau sekarang ini bukan hanya memberi dana aja, tetapi akan mengambil risiko itu juga menanggungnya. Jadi saya juga jadi yakin juga sih, dan jujur saya suka dengan sistem seperti ini karena membuat lebih bertanggung jawab aja, karena kan kita benar-benar punya peran dan pengawasan bank itu kan.
Jadi ini tuh bisa jadi solusi UMKM muslim biar nggak terjebak riba kan? Betul sekali Bu Sarah. Akad musyarakah memang dirancang agar adil dan sehat dan bebas riba, cocok untuk yang ingin usaha, tapi tetap sesuai syariat. Emang ibu mau buka usaha apa? Boleh sekalian bukti ibu mau buka usaha apa? Kami ini rencananya mau buka usaha tas, Bu. Inilah contohnya ya, Bu. Ini, Bu. Boleh saya lihat Bu? Boleh. Oh. Baik Bu, nanti kami akan segera selesaikan proposal usaha lengkapnya. Semoga segera cair dan bisa mulai buka usaha barang tas kami tadi ya Bu, sebelum akhir bulan ini. Insya Allah Bu, saya tunggu proposalnya. Kalau udah siap, kita bisa lanjut ke tahap akad resmi dan pencairan dana. Baik Bu Dea, kami tertarik. Mohon dibantu ya untuk proses pengajuan selanjutnya. Dengan senang hati Bu, nanti kita siapkan akadnya dan analisis usaha lebih lanjut. Semoga usahanya berkah dan sukses. Terima kasih ya Bu Dea. Kami izin pamit.